Oke, selamat siang bagi teman-teman yang mantau market di 7 hari berturut-turut IHSG dibanting ya. Dibanting 7 hari ini udah, dan tadi opening sangatlah dalam ya. Bahkan kalau kita lihat dari shadow-nya aja, titik low-nya di 6747 ya. Titik low 6747, dan itu waktu beberapa menit lah ya, beberapa menit belum aja jam 9 langsung dibanting segitunya, langsung naik turun lagi. Dan ya, secara chart ya IHSG memang kalau dilihat dikit lagi lah ya, dikit lagi menutup gap secara total keseluruhan ya. Tadi sudah sempat nutup tapi dalam bentuk shadow ya. Baiknya memang sekalian aja lebih kuat gitu dalam bentuk body ya, jangan shadow. Jadi apa saja saham-saham yang menarik kali ini di market yang seperti ini ya. Jujur saya tadi pagi terlambat karena memang ada masalah di pencernaan. Jadi saya tidak melewatkan momentum ini ya. Dia turun lalu upset lagi. Nah ini saya mau melewatkan, jadi saya baru buka market kisaran jam setengah 10, dan ya masih bisa dapat cuan ya di Wifi. Wifi ini naiknya tadi kencang banget. Secara chart ini sahamnya Wifi ini bisa dikatakan ya adalah saham yang downtrend ya, dan kenaikan hari ini bisa dikatakan dead cat bone aja gitu. Jadi saya memutuskan masuk untuk scalper aja, that's it. Dan saham-saham lain pun kalau saya membeli itu kondisinya untuk scalper aja. Hanya ada satu saham yang saya call tadi di untuk tidak scalper, yaitu untuk swing ya. HMSP, teman-teman bisa join ke channel Telegram kita di Belajar Investasi Saham, dan semuanya for free ya. Jadi teman-teman bisa join aja di sini HMSP. Saya share di sini dan ada di video kemarin juga perihal analisa HMSP bersama 4 saham lainnya ya. Nah, nanti saya akan taruh di akhir video juga seperti apa. So far kalau ditanya ya, marketnya seperti ini, enaknya seperti apa, lebih baik statement saya sama ya, amankan cash dulu lah, amankan cash dulu. Dan selagi kenaikannya bisa dikatakan hanya dead cat bone aja ya, manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek gitu mungkin ya. Kalau dilihat saham-sahamnya tadi yang naik kencang, Abe, Mari, so far naik dan kempes, naik dan kempes ya. Itu sahamnya rata-rata caranya seperti itu. Jadi daripada kita FOMO ya, takut ketinggalan di awal langsung HK yang berakibat turun makin dalam ya, buat apa, nanti psikologi kita nggak kuat gitu. Oke, kenapa saya membahas melakukan share HMSP ya, kita bahas kebalik HMSP kita bahas ya di video ini. HMSP itu, wait a minute, oke. HMSP secara chart ini ada cup and handle pendek. Ini ada cup and handle pendek. Ini cupnya, ini handle-nya. Cup and handle kecil. Dengan target itu setinggi, ini segini. Kalau kita tarik, itu taruh di sini 925 titik breakout-nya. Nah ini targetnya ke 970. Nah, itu targetnya untuk si cup and handle yang kecil ya, 970. Setelah itu kalau teman-teman perhatikan lagi, tergantung ya, ini nanti 970 dia turun lagi nggak. Kalau turun lagi ini potensi ada inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya kalau misal dia, dan ini misal dia turun ya, jadilah seperti ini, inverted head and shoulder. Kalau ini terjadi, ini potensi upside-nya lebih tinggi lagi pastinya. Dan kondisi market yang seperti ini, ini saya ganti warna merah. Kondisi market seperti ini, saham-saham yang sebagai sektor consumer good itu akan menjadi balancer ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biar IHSG-nya sendiri tidak terlalu dalam lah. Dan statement saya masih sama perihal IHSG akan dibanting kas seperti kayak COVID-19 2020. Saya akan mengatakan tidak sama sekali ya. Tapi kalau ada koreksi itu hal yang masih koreksi wajar lah.
tidak sedalam di 2020. Nah, teman-teman bisa manfaatkan itu ya. Manfaatkan penurunan nantinya ya, kalau misal banyak saham-saham yang makin murah ya. Manfaatkan hal itu untuk, nah ini saya cek dulu IHSG-nya. Secara histori ya, IHSG-nya sendiri itu dalam 5 tahun terakhir ya, setiap dia 10 deh. Nah ini ini 2018 krisis properti, lalu di 2020 ini krisis COVID-19, dan ini penurunan tertajam banget hanya dalam 3 bulan. Kalau yang bubble properti ini kan tidak terlalu dalam lah, tapi 5 bulan berturut-turut. Nah kondisinya sekarang kalau November nantinya merah juga, itu bisa jadi opportunity. Kenapa? Potensi November merah itu sangatlah besar ya. Secara historical 10 tahun terakhir dia hanya 3 kali hijau ya IHSG-nya sendiri secara probabilitas. Kenapa kita melihat probabilitas juga? Karena dalam technical analysis ya ada yang namanya teori Dow Jones, itu perihal history repeat itself. Nah ini jadi teman-teman harus perhatikan ya, dan jadikan ini malah jadi momentum ya. Apa yang dilakukan, yang saya lakukan adalah salah satunya menjual saham-saham saya di swing, dan baru ini nantinya akan masuk di HMSP, dan sisanya akan saya taruhkan di reksadana pasar uang, dan sisanya taruh di RDN. Saya hanya trading menggunakan uang kecil aja. Tujuannya apa? Kalau nanti ada banyak saham yang bottoming, saya bisa masuk. Dan Desember ini bisa dikatakan window dressing ya, seringnya terjadi window dressing. Nah ini bisa jadi momentum kita ya nantinya di akhir tahun ini. Jadi tidak ada yang buruk ya dengan penurunan ini. Semoga teman-teman mempersiapkan ya. Selain HMSP, yang menarik juga ada WIM ya, ada Wismilak, dan ini sudah kita share ya di channel. Kalau teman-teman cek juga di channel di sini, search aja WIM. Kita udah share sejak tanggal berapa ini? Tanggal 12 jam setengah 3, dan tadi bahkan sampai 900 ya, udah capai target-targetnya ya. Tinggal ke 920 atau 950. So far saham WIM ini saham yang uptrend ya. Nah ini saham-saham consumer goods mulai uptrend, ada Cleo juga. Cleo ini juga lagi uptrendnya. Nah ini bisa jadi momentum ya buat turun nanti. Tapi ini belum saya calling lagi karena entry price-nya belum menarik ya. Belum menarik. Kalau teman-teman mau masuk di sini ya mungkin di sini bisa. Wait. Di 685 lah, bawah 685 buang. Atau sekalian aja deket-deket di sini. Deket-deket 660. Nah itu bisa juga gitu. Nah itu beberapa titik stop lossnya. Nah teman-teman harus perhatikan itu dulu, baru kita bicara potensi upside-nya kemana. Nah ini ada yang namanya Cleo, ini ada namanya flag pattern ya. Kalau teman-teman perhatikan ini bentuknya flag. Nah ini bentuknya flag, targetnya itu bisa saya copy targetnya setiangnya minimal itu ke 715. Wait, minimal itu ke 780 minimal. Separuhnya, kalau separuhnya berarti ini dari 660 ke 700. Nah, 700 kurangi 660, 40 berarti 20. Ya target 720 lah minimal. Minimal ke 720, lalu lanjut ke 7 berapa tadi? 780 lah. Ini 715 ding, 715 ke 660. 715 kurangi 660, 55 bagi 2, 27 ditambah 715. 740. Targetnya ke 740 minimal, baru lanjut ke 780. Itu mungkin untuk Cleo terdekatnya, tapi kondisi sekarang risk and reward-nya nggak menarik ya. Nah, kalau kita tarik risk and reward-nya itu 5%, 5,7, stop loss-nya 2. Ya, 1/2 lah. Oke lah, 1/2 oke. Oke, apalagi kalau nanti dekat-dekat 685. Itu bisa jadi sinyal masuk ya. Nanti akan saya call kalau masuk ke situ. Oke,
Mungkin itu video kali ini, dan perhatikan ya saham-saham consumer good ya. Bismillah, HMSP, WIM, mungkin itu ya list-list saham yang saya perhatikan, dan nantinya saya pribadi akan tetap scalper di saham-saham kecil ya, karena memang mereka yang naiknya kencang gila-gilaan ya di awal market, itu bisa jadi opportunity juga. Oke, mungkin itu video di siang hari ini ya tentang market di hari Senin, sesi 1. Be careful dan semoga tidak panik ya kalau misal nantinya IHSG-nya dibawa sampai di bawah cap. Mungkin itu, see you on the next video. Bye bye.